Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini sudah hadir bersama kami Subag Perencanaan Badan Kesbangpol, biasa disapa Bang Luki ya, atau Bro Luki. Siap. Ya, oke. Bagaimana kabar Bro Luki? Alhamdulillah baik, Ya. Bro Hatta. Ya, oke. Mungkin yang kita tahu bersama, salah satu mitra pemerintah daerah di penyelenggara pemilu adalah Badan Kesbangpol Bangsa dan Negara. Hampir di seluruh Indonesia, instansi yang berkaitan langsung dengan tugas-tugas penyelenggara adalah Badan Kesbangpol. Mungkin bisa diceritakan sedikit untuk Badan Kesbangpol Kalimantan, apa program-program yang langsung beririsan dengan tahapan pemilu maupun pilkada? Langsung saja, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bro Hatta. Jadi berkaitan atau beririsan dengan penyelenggaraan pemilu itu sendiri, ada satu program dari Badan Kesbangpol, yaitu program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan politik serta pengembangan etika dan budaya politik. Nah, adapun dalam program itu sub kegiatan yang ada di dalam merupakan pemberian atau bantuan keuangan hibah terhadap partai politik. Selain daripada itu, ada juga yang namanya program kewaspadaan nasional, kewaspadaan dini. Hal itu juga turut berkaitan atau beririsan langsung dengan pencegahan ya, atau meminimalisir potensi-potensi konflik yang berkaitan dengan hal-hal politik. Kira-kira. Oke. Jadi di garis bawah ini ada program yang berkaitan dengan kepemiluan, itu soal hibah dana parpol. Iya, bantuan. Kemudian program pendidikan atau hibah dana parpol. Mungkin bisa disebutkan di Kabupaten Bulu Mortai ada berapa parpol yang dapat dana hibah? Ya, sesuai dengan hasil pleno KPU, untuk anggota DPRD terpilih periode 2025 sampai 2029 sendiri, terdapat 8 parpol yang menempati kursi di DPRD Kabupaten Kota, Kabupaten Pulau Mortai itu sendiri. Bisa disebutkan berapa jumlah dana hibah yang diberikan ke partai ini? Ya, dana hibah untuk bantuan partai politik itu sendiri kurang lebih 275 juta. 275 juta. Iya. Itu diberikan secara proporsional atau berdasarkan suara terbanyak? Ya, jadi perhitungannya itu termuat dalam peraturan Mendagri nomor 36 tahun 2018 yang kemudian dirubah lagi dalam Permendagri nomor 78 tahun 2020 terkait dengan tata cara perhitungan bantuan keuangan partai politik. Jadi untuk Mortai sendiri sejak 2014 kalau tidak salah itu tidak mengalami kenaikan. Nah, dia hanya berada pada angka 7.100 per suara. 7.100 per suara. Ya. Itu khusus diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD. Iya. Oke. Ya, menarik Pak Luki. Nah, kira-kira tujuan dari pemberian hibah ke parpol itu, adakah pembinaan khusus dari Badan Kesbangpol kepada partai yang menerima hibah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan persiapan kepemiluan atau pilkada atau pendidikan politik dan masyarakat? Iya. Berkaitan dengan pembinaan dari Badan Kesbangpol sendiri terkait dengan penggunaan ya, dana atau bantuan keuangan partai politik itu, di Kesbangpol sendiri terdapat tim verifikasi ya bantuan partai politik yang terdiri dari inspektorat Kesbangpol dan beberapa instansi terkhusus di dalam pemerintah daerah yang bertugas untuk menyesuaikan bagaimana penggunaan dana partai politik itu tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan, terutama dalam penggunaan pendidikan politik terhadap masyarakat. Oke. Berarti bisa dipahami bahwa
tujuan dari pemberian dana hibah ke parpol itu dilaksanakan sebagian untuk kegiatan pendidikan politik masyarakat. Iya, Oke, jadi menarik ya yang disampaikan oleh Ketua Perintahan tadi. Nah kemudian tadi juga sempat disebut ada program pendidikan politik ya atau budaya politik ya. iya, dia satu program tadi sama pengembangan etika dan budaya politik itu. Pengembangan etika dan budaya politik. Mungkin bisa digambarkan pengembangan etika dan budaya politik itu seperti apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Ya, jadi pengembangan etika dan budaya politik itu sendiri tidak terlepas dari suatu pendidikan politik. Berkaitan dengan hal itu, untuk sementara memang Badan Kesbangpol sendiri baru terbatas pada pembiayaan dana hibah bantuan keuangan berkaitan dengan etika dan budaya politik dan hal-hal lain yang menyangkut dengan partisipasi pemilih. Memang untuk sementara Badan Kesbangpol sendiri belum melakukan program-program atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya, Ya, masih sementara dalam pemberian bantuan keuangan partai politik. berarti sementara program dari Kesbangpol Murtai ini masih sebatas pada pemberian dana hibah kepada Iya. parpol. Selain parpol, adakah pemberian dana hibah kepada organisasi atau NGO atau orang perorangan? Iya. Kalau berkaitan dengan organisasi, Kesbangpol sendiri mempunyai program yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan, yaitu program pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Dalam hal itu, di dalamnya juga ada bantuan keuangan atau dalam bentuk hibah terkait dengan ormas. Di situ anggaran yang disediakan dalam Pagu Badan Kesbangpol Kabupaten Pulau Morotai itu sendiri dia berkisar kurang lebih 256 juta. 256 juta. Ya, Nah, 256 juta ini diberikan ke semua ormas atau kepada ormas-ormas tertentu yang memiliki syarat. ya. Jadi persyaratannya untuk pencairan bantuan hibah keuangan terkait dengan ormas itu sendiri ada diatur dalam Undang-Undang 17 ya. Ya. Undang-Undang nomor 17 tahun 2004 itu menjelaskan bagaimana syarat atau kriteria bagi penerima hibah ormas, yaitu ada beberapa syarat diantaranya legalitas organisasi, berbadan hukum, Ya. aktif pendirian, terus keberadaan organisasi dan seterusnya. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa ternyata ada juga program dari Kesbangpol ini ditujukan ke hibah. Program hibah yang ditujukan ke Ormas. ormas ya. Nah, mungkin dalam seperti biasa seperti kayak Pak Pol tadi, dalam pemberian hibah kepada ormas, adakah pembinaan khusus dari Badan Kesbangpol supaya nanti diatur program yang nanti dilaksanakan oleh setiap organisasi yang mendapatkan hibah, ataukah dilepaskan dan dibiarkan setiap organisasi itu mandiri melaksanakan kegiatannya sendiri? Itu bagaimana? Ya, di Badan Kesbangpol sendiri, selain daripada pembinaan pendidikan politik, terdapat juga pembinaan ormas, Ya. pemberdayaan sekaligus pembinaan ormas, di mana dalam hal bantuan keuangan untuk organisasi masyarakat itu sendiri, itu tetap dikontrol oleh teman-teman di Badan Kesbangpol, terkhusus di bidang sosial politik, untuk bagaimana anggaran bantuan keuangan untuk ormas itu bisa bersinergi dengan program-program pemerintah daerah. Bisa bersinergi dengan pemerintah. Tapi pada prinsipnya bahwa setiap hibah yang diberikan baik kepada parpol maupun organisasi itu harus bertujuan supaya dalam rangka program yang dilaksanakan oleh penerima hibah berkaitan dengan atau mendukung program pemerintah daerah. Iya. Mungkin begitu ya. Ya, seperti Oke, ya, ya menarik memang disampaikan oleh Mas Bapak. Kemudian ada pertanyaan lanjutan, mungkin tadi sebenarnya ini perlu di awal ya, perlu dijelaskan di awal, tapi mungkin disampaikan juga mungkin oleh Prof. Luki. Di Badan Kesbangpol itu ada berapa bidang sih di sana? Oh iya. Ya, Badan Kesbangpol sendiri untuk Kabupaten Pulau Morotai hanya 2 bidang.
yang terdiri dari yang pertama bidang kesatuan bangsa dan yang kedua bidang sosial politik. Oh, pertama bidang kesatuan bangsa, kedua bidang Ya, sosial politik ya. jadi Badan Kesbangpol sendiri sejak tahun 2017 itu belum ada perubahan nomenklatur berkaitan dengan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 terkait dengan pemerintahan daerah. Ah, Nah, di mana sebenarnya Badan Kesbangpol sendiri harus terdiri minimal 3 bidang. Jadi, ya, dia masuk dalam TPA, di mana bidang pertama itu kewaspadaan nasional, yang kedua politik dalam negeri, dan yang ketiga ketahanan sosial, ekonomi, dan rakyat. oke, jadi sudah diketahui ya ternyata di Kesbang Pemuda itu hanya ada dua bidang, bidang sospol dan bidang Kesatuan Bangsa atau kesatuan Kesbang. bangsa. Ya. Nah sekarang Bro Luki, ini tahun 2030, 2030 yang melaksanakan tahapan pemilihan umum. Ya. 2032 melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa langkah-langkah untuk mempersiapkan program dari pemerintah daerah melalui Badan Kesbangpol untuk mensukseskan kegiatan tahapan pemilu maupun pilkada di tahun 2022. Untuk 2030 sendiri tahun yang merupakan tahun politik ya, dan merupakan tahun politik. Jadi berkaitan dengan hal-hal terkait dengan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, maka Badan Kesbangpol sendiri dalam hal penganggaran akan mempersiapkan kurang lebih kegiatan-kegiatan deteksi dini ya, terutama untuk potensi-potensi konflik berkaitan dengan permasalahan isu-isu politik yang berkembang di masyarakat. Untuk yang kedua, adapun Badan Kesbangpol Kabupaten Pulau Motai akan mengadakan sosialisasi atau pembinaan-pembinaan, terutama terhadap pemilih pemula dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih. Karena dalam rencana strategi 5 tahun Badan Kesbangpol Kabupaten Pulau Motai sudah ditetapkan beberapa indikator dan salah satunya adalah tingkat partisipasi pemilih. Berarti luar biasa ya program dari perencanaan Badan Kesbangpol. Mungkin ini juga beririsan dengan program dari Bawaslu atau dari KPU karena menggalakkan sosialisasi pemilih partisipatif itu memang menjadi program wajib secara nasional ya. Di Sabang sampai Merauke, baik itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh penyelenggara. Sehingga mungkin dari penjelasan Bro kita ini dari Kesbangpol perencanaan, nah ada sinkronisasi program baik dari pemerintah daerah maupun dari penyelenggara. Nah oke, baik, Bro Luki ya, masih disapa dengan sapaan akrab Bro Luki. Sebelumnya memang nama asli Bro Luki ini Lukman Iqbal Hanafi. Hanya karena kita sudah saling menyapa di jalan, karena juga sering ketemu di ruang-ruang rapat. Jadi saya biasa menyapa Bapak Lukman Iqbal Hanafi ini dengan Bro Luki supaya kesannya lebih akrab ya. Oke. Terima kasih Bro Luki. Nah sekarang kita sudah mendengar tadi salah satu tugas dari Kesbangpol itu adalah bagian dari fungsi pemerintah untuk melaksanakan pembinaan etika dan budaya politik di masyarakat. Nah, kami minta kiat-kiat dari Badan Kesbangpol supaya disampaikan kepada masyarakat. Apa yang harus dilakukan masyarakat ketika menyusun tahapan pemilu maupun pemilihan kepala daerah? Ya, dari Badan Kesbangpol sendiri, terutama menjelang dan dalam proses tahapan pemilu pemilihan kepala daerah, selalu mensosialisasikan ya, walaupun tidak secara formal untuk sosialisasi, namun dari masyarakat komunitas ke komunitas, dari organisasi ke organisasi selalu menyuarakan bahwa tetap menjaga kondusif situasi dan kondisi keamanan, terutama di Kabupaten Pulau Motai terkhusus, agar tahapan pemilu ini dapat berjalan dengan kondusif. Dan yang kedua, tetap
berpartisipasi menggunakan hak pilihnya karena pemilu dan pemilihan kepala daerah menentukan nasib masyarakat untuk 5 tahun ke depan. Iya, jadi pemilu dan pemilihan kepala daerah menentukan nasib masyarakat untuk 5 tahun. 5 tahun ke depan. Oke, ya sangat menarik ini dipaparkan oleh Riki. Nah sekarang di luar dari giat-giat pendidikan politik maupun tiba kepada ormas dan parpol, adakah program lain dari Badan Kesbangpol yang berkaitan dengan kewaspadaan dini atau wawasan kebangsaan? Mungkin itu bisa disampaikan secara singkat. Ya, berkaitan dengan kewaspadaan dini sendiri, jadi teman-teman di Kesbangpol sendiri ada agen ya, yang terutama intelijen daerah karena fungsinya untuk bagaimana mengumpulkan bahan keterangan yang kemudian nanti dianalisis untuk bisa menjadi bahan keputusan dalam mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Nah, berkaitan dengan tugas dan fungsi intelijen itu sendiri, maka menjelang pemilu maupun melakukan pemetaan potensi konflik terutama politik dalam hal politik yang terjadi di masyarakat. Jadi bagaimana menentukan daerah-daerah, desa-desa yang sangat berpotensi, baik itu potensi tinggi maupun rendah sampai pada potensi rendah terkait dengan potensi konflik itu sendiri. Konflik terkait politik. Iya, iya. Luar biasa ya pemaparan dari kasus perencanaan. Ini juga bagian dari persiapan pemerintah daerah. Saya pikir dari program ini kita sudah bisa menilai bahwa perencanaan persiapan itu harus benar-benar dimatangkan dan itu memang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Badan Kesbangpol Kabupaten Purwakarta. Dan nantinya kita optimis ya ke depan nanti ya mudah-mudahan untuk tahapan pemilu maupun pemilihan kepala daerah dapat berjalan sukses, lancar, aman. Ya. Mungkin demikian yang kami tanyakan kepada Saudara Bro Luki atau Lukman Iqbal Hanafi. Dan harapan kami ke depan ada kerjasama yang baik penyelenggara baik Bawaslu maupun KPU dengan pemerintah yang daerah. Mungkin Kesbangpol bisa menjembatani itu sebagai ujung tombak pemerintah daerah di urusan dengan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Sehingga harapan besar kami dalam mensukseskan tahapan pemilu maupun pemilihan kepala daerah, nah teamwork, kerjasama, saling koordinasi adalah bukti dari keberhasilan untuk mendukung proses pelaksanaan tahapan pemilu maupun pemilihan. Mungkin itu yang disampaikan. Bro Luki, terima kasih atas segala waktunya dan mudah-mudahan besok dan seterusnya Bro Luki masih sempat-sempat main-main ke kantor Bawaslu Purwakarta. Kami di sini terbuka dan menerima siapa saja untuk memberikan masukan maupun informasi agar untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada yang akan datang. Demikian, terima kasih Bro Luki. Salam.